Kira-kira biaya apa saja ya yang terdapat pada kartu kredit BNI Garuda Indonesia ini? Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Priyadi Kim, di channel Belajar Finansial. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman mengintip billing statement kartu kredit BNI Garuda Indonesia. Kira-kira di billing statement tersebut ada biaya apa aja ya? Apakah ada biaya terselubung yang tidak aku ketahui? Langsung saja mari kita intip. Kita buka email dulu ya, email. Nah ini ya paling atas, BNI Card. Kita masukkan passwordnya. Udah kebuka, nggak terlihat ya, kita zoom dulu. Bisa dilihat di informasi kredit, batas kredit 23 juta, itu limitku ya. Batas penarikan tunai 11.500.000. Jadi aku bisa tarik tunai di ATM maksimal 11.500.000. Sisa kredit 6.942.000. Ini dia transaksiku bulan ini ya. Ada scan kris, ada belanja di Shopee, ada belanja di Eraspace. Karena kita mau mencari biaya apa saja, ini ternyata ada dua biaya. Yang paling bawah ini pelunasan biaya materai, besarnya Rp10.000. Dan menurutku biaya materai itu ya bukan termasuk biaya terselubung ya, karena memang setahu aku jika hampir semua kartu kredit, jika tagihannya di atas 10 juta itu kena materai 10.000. Nah yang termasuk agak-agak terselubung ini perisai plus ini. Perisai plus ini sebesar Rp110.000. Ini nih yang menurut aku agak biaya terselubung, karena ini adalah asuransi. Jadi memang selang beberapa hari setelah aku aktivasi kartu ini, aku ditelepon sama pihak BNI ya yang menawarkan asuransi. Tapi aku tolak, jelas-jelas aku tolak, karena memang pertama aku itu nggak begitu paham tentang asuransi, dan yang kedua banyak review-review orang yang kecewa pakai asuransi karena klaimnya itu susah. Dan yang ketiga, kalau menurut kepercayaan yang saya anut, asuransi itu nggak boleh, karena itu termasuk transaksi yang tidak jelas. Kenapa dibilang tidak jelas? Ya karena kita harus dalam kondisi tertentu dulu baru bisa dapat manfaat dari asuransi. Contoh, kalau asuransi di perisai ini, saat penjelasan dulu itu, ini tarifnya itu 0,69%, 0,7% lah dari tagihan. Nah, manfaat yang akan didapat itu jika yang pertama, jika kita sakit, dalam artian sakit yang parah ya, karena sakitnya itu harus dirawat di rumah sakit. Kalau cuma sakit batuk pilek nggak termasuk ya Pak. Jadi intinya sakitnya itu harus dirawat di rumah sakit, kita bisa klaim. Klaimnya pun itu hanya akan dibayar minimum. Jadi kalau dalam kasus saya ini, misalkan tagihan aku kan itu 15.265.000, pembayaran minimum 763. Nah pihak asuransi hanya akan membayar 763, jadi nggak dibayar semua lunas 15 juta, enggak. Itu pun dengan syarat aku harus sakit dan dirawat di rumah sakit. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, kita bisa klaim asuransinya jika meninggoy. Wah, itu kan berarti doa yang buruk ya Pak, termasuk. Jadi seumpama aku meninggoy, itu baru aku dibayar tagihnya itu full 15.200.000 tadi, plus
keluarga yang aku tinggalkan, ahli warisku, itu mendapat istilahnya ya mendapat itu ganti dari klaim itu 2 kali lipat dari tagihan, jadi sekitar 30 juta. Jadi pihak asuransi mengganti totalnya itu sekitar 45 juta, karena 15 juta buat kelunasan hutang dan 30 juta buat ahli warisku. Dengan catatan saat aku meninggoy ada hutang atau ada tagihan dalam kartu kredit, tapi seandainya saat aku meninggoy nggak ada tagihan alias tagihannya 0, ya udah nggak dapat apa-apa, nggak dapat sepeser pun alias zong. Jadi premi yang dibayar setiap bulan selama bertahun-tahun itu nggak ada nilainya, dan itu pun nggak janji ya klaimnya itu mudah, soalnya ya banyak sekali curhatan teman-teman di media sosial itu pakai asuransi, ketika klaim sakit atau apa itu dipersulit buat klaim. Makanya saya sendiri nggak tertarik buat ikut asuransi, lebih baik nabung sendiri saja atau bikin asuransi sendiri. Misal kita mau bikin asuransi kesehatan, jika kita beli polis katakanlah 500.000 per bulan, ya udah 500.000 kita tabung aja di reksadana, misalkan reksadana pasar uang. Itu kan menurut saya, ini kembali menurut saya ya, ini lebih worth it, karena selain uangnya kita akan numbuh tiap tahun, dan jika alhamdulillah kita itu nggak pernah sakit parah, dalam artian sakit yang harus dirawat inap habis ratusan juta, itu kan di masa tua uangnya bisa kita ambil. Maksudnya itu bentuknya kayak tabungan, kita naruhnya di reksadana, otomatis kan lebih. Nah itu kan bisa diambil, tapi kan kalau asuransi nggak bisa. Kita beli asuransi kesehatan, kita hanya bisa mengklaim jika kita sakit. Kalau kita waras walafiat ya kita nggak bisa klaim. Jadi buat teman-teman yang punya kartu kredit, khususnya ini BNI ya, ini termasuk kalau saya bilang nakal, udah ditolak masih aja didaftarin. Cuma ya udahlah, aku anggap ini sebagai amal jariah, dan aku berdoa semoga aku tidak pernah menggunakan manfaat dari asuransi, dalam artian aku selalu sehat dan diberi umur panjang. Amin amin ya robbal alamin. Tapi bagi teman-teman yang mungkin mendapat kasus seperti saya dan merasa keberatan dengan premi asuransinya, bisa telepon buat berhenti. Harusnya bisa ya, soalnya kan asuransi itu kan nggak wajib. Jadi kesimpulannya, di kartu kredit BNI Garuda Indonesia aku ini ada 2 biaya, biaya materai 10.000 dan biaya premi asuransi besarnya 0,69% dari tagihan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Financial Freedom.